يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Syekh Ahmad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau yang kerap disapa Abah Aos merupakan ulama kelahiran Panjalu, Kabupaten Ciamis. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 1944. Merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Ibrahim, Mama Ibrahim, dan Hajah Siti Muslihat. Pada usia 13 tahun, beliau dikirim untuk belajar di pesantren Gegampalan yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Iskandar Zainal Arifin. Dengan kegigihan beliau dalam belajar membuatnya dapat dengan cepat menguasai berbagai macam cabang ilmu agama. Pendidikan formal pangersa Abah Ghaus hanya sampai SR. SR dikenal pada zaman dahulu dengan sekolah rakyat. Namun karena ketekunannya mendalami keilmuan, akhirnya beliau senantiasa mampu menjawab pertanyaan, bahkan sekelas guru besar, sehingga banyak di antara guru besar tersebut bertabaruk kepada pangersa Abah Aos, dan ada di antaranya menjadi wakil talqin. Abah Aos sejak dari masa pesantren dikenal cemerlang dan berprestasi, serta banyak diberi kelebihan yang luar biasa dan senantiasa menjadi yang terdepan di pesantren yang disinggahinya untuk belajar. Beliau belajar pertama kali di pesantren Gempalan, masih di wilayah Panjalu. Setelah 8 tahun merasakan suka dukanya tinggal di pesantren Gegampalan, maka pada tahun 1965, atas kehendak kiainya, beliau diminta untuk menimba ilmu keagamaannya di pesantren lain. Bahkan dengan bijak, gurunya memotivasi bahwa semua ilmu yang diajarkan di pesantren Gegampalan sudah habis diberikan kepada Abah Aos muda. Menurut Kiai Haji Iskandar Zainal Arifin, gurunya waktu di pesantren Gegampalan, ajengan Aos muda memang termasuk santri yang sangat cerdas dan mempunyai keingintahuan yang sangat besar terhadap berbagai kajian ilmu. Bahkan ia seringkali melampaui santri-santri yang lebih senior dalam mengadaptasi setiap pelajaran yang diberikan. Selepas dari pesantren Gegampalan, beliau kemudian melanjutkan pendidikan agamanya di pesantren Cintawana Singaparna di Tasikmalaya, yang merupakan salah satu pesantren yang termasyhur kala itu bahkan sampai saat ini. Pada waktu Abah Aos menuntut ilmu di pesantren itu, lembaga tersebut dipimpin oleh Kiai Haji Ishaq Farid yang merupakan ulama cendekia yang terkenal akan keluasan ilmunya. Di pesantren Cintawana pun rupanya kecerdasan dan kemampuan beliau nampak semakin matang. Terbukti di pesantren ini pun Abah Aos muda seringkali mengistensi materi-materi pelajaran yang biasa disampaikan oleh Kiai Ishaq. Abah Aos menyelesaikan pendidikannya di pesantren Cintawana sampai pada tahun 1968. Walaupun hanya sebentar saja, Abah Aos pun sempat mendalami kemampuan qiraatnya di pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Itulah sebabnya mengapa dalam momen-momen resmi di pondok pesantren Suryalaya, Abah Aos pun sering didaulat oleh pangersa Abah Anom untuk mengimami sholat di Masjid Nurul Asror karena lantunan suara Abah Aos yang enak didengar. Abah Aos berguru dengan Abah Anom selama 40 tahun lebih. Setelah pulang pesantren, beliau mempersunting Hajah Rosliani Hasnah bersamaan, dan itu juga mendirikan pesantren pada usia yang tergolong muda, yakni 24 tahun, yang diberi nama pesantren Al-Islah, yang kelak akan berubah menjadi nama pesantren Sirna Rasa.
Awal pertemuan beliau dengan Guru Agung Abah Anom terjadi pada bulan Maret 1968 dan menjadi hari pertama beliau menjadi murid Abah Anom. Di hari yang sama pada saat ingin pamit pulang, beliau bertekuk lutut di hadapan Guru Agung Abah Anom. Dan tangan kiri Abah Anom menepuk pundak Abah Aos dan bersabda mengutip surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mulai sejak saat itu Abah Aos mengabdi kepada Abah Anom dan menjadi murid setia Abah Anom, sampai Abah Aos diangkat menjadi wakil talqin oleh Abah Anom dan mendapatkan perintah untuk menyebarkan ajaran Islam dari tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian dari situlah perjalanan dakwah Abah Aos semakin pesat. Tanpa kenal lelah, Abah Aos berdakwah dari desa ke desa, dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari daerah ke daerah lainnya. Abah Aos sering mengisi acara pengajian, baik di universitas maupun di masyarakat umumnya. Dan beliau telah membaiat banyak orang di penjuru negeri ini. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan salah satu dari sekian tarekat mu'tabaroh yang terdaftar ke dalam Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Dengan gabungan dari dua tarekat besar, yakni Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah merupakan ajaran tarekat yang bersumber kepada Syekh Abdul Qadir Jalani yang mempunyai gelar Sultan Aulia dengan ciri yang melekat zikir zahar, dan tarekat Naqsabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dengan ciri yang melekat adalah zikir khafi. Kedua tarekat besar itu digabungkan oleh ulama besar asal Indonesia, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas yang mempunyai banyak murid yang kelak menjadi ulama besar. Sebagai contoh, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Tolhah Cirebon, Syekh Nawawi Al-Bantani. Memiliki banyak pengikut, menunjukkan ajaran yang beliau sampaikan dapat dengan mudah menyentuh berbagai golongan dengan ajaran tasawuf dan tasamuh yang terkandung di dalam tanbih, sebuah wasiat dari Guru Agung Abah Sepuh. Membuat ajaran ini dapat berkembang dengan pesat, mulai dari petani sampai pejabat. Banyak yang telah menerima hak talqin zikir TKN Pondok Pesantren Sirna Rasa. Sekian, semoga apa yang diceritakan dan kisah biografi ulama ini menjadi semakin membuat kita cinta kepada para ulama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.